duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Di empas batu jalanan, hati bergetar menatap kering berumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Apa jawabnya jika dia kutanya mengapa? Apa ibunya lama mati dalam bencana tanah ini? Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin juga mulai bosan melihat hingga kita yang selalu salah dan gagal dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada yang bergoyang. Kalau nyanyi bisa nggak? Jadi kalau kecil-kecil rajin membaca, rajin sekolah, nanti gedenya pinter ya. Ini ya. Ini apa, bisa nggak bacanya? Oh, hurufnya kenal. Apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa? Apa ibunya lama mati dalam bencana tanah ini? Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin juga mulai bosan melihat hingga kita yang selalu salah dan gagal dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
Selamat malam pemirsa, selamat bergabung dalam sebuah acara atau kemeriahan di malam Jumat dalam TVRI Jogja. Dan tentu saja pada malam hari ini dipersembahkan khusus oleh YDSM atau Yayasan Damandiri yang juga baru saja merayakan hari jadinya atau hari ulang tahunnya yang ke-12. Inilah acara kesayangan kita bersama Pelengkung Gading. Dan pemirsa dan juga hadirin di studio, untuk lebih mengetahui lebih jelas lagi tentang kiprah 12 tahun YDSM atau Yayasan Damandiri, kita akan saksikan visual berikut ini. Setelah melalui perjalanan panjang mengelola gagasan-gagasan pembangunan kemasyarakatan, pada tanggal 15 Januari 2008 ini, YDSM genap berusia 12 tahun. Sebuah usia kelembagaan yang memang tergolong masih muda, terutama apabila diukur dari seluruh upaya penuntasan problema kemasyarakatan yang semakin hari semakin kompleks. Akan tetapi, usia 12 tahun tentu merupakan rentang waktu perjalanan yang cukup memberikan begitu banyak catatan pengalaman. Ketika sebuah upaya mengawal agenda-agenda menuju kesejahteraan masyarakat selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehadiran YDSM. Melalui 3 isu utama yang menjadi lahan garapnya selama ini, yakni ekonomi kerakyatan, kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan. Dengan memposisikan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan, setidaknya YDSM ingin menegaskan bahwa hakikat dari pembangunan masyarakat adalah investasi sosial. Sedangkan terhadap agenda investasi sosial, hal yang paling utama dan pertama-tama adalah sejauh mana cukup terbangun satu prasyarat di tingkat masyarakat agar mereka mampu untuk terlibat di dalam proses pembangunan. Terlibat dalam pengertian mampu secara maksimal dan aktif berpartisipasi, memiliki keterampilan di dalam mengembangkan setiap peluang dan akses ekonomi produktif, serta secara konstruktif melakukan pengawasan sebagai sebentuk pertanggungjawaban atas posisinya sebagai subjek pembangunan. Dalam rangka membangun hadirnya prasyarat sosial itulah, melalui agenda pemberdayaan ketiga isu utama di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, menjamin kondisi kesehatan kaum ibu di dalam proses penyiapan generasi, serta mendorong terciptanya generasi yang cerdas, sehat, dan mandiri. Dalam kaitannya dengan upaya mempercepat tercapainya tujuan pembangunan, merupakan kondisi mendasar yang tak bisa ditawar lagi. Di samping itu, sebagaimana keyakinan strategis bahwa sesempurna apapun konsep pembangunan kemasyarakatan, salah satu kunci keberhasilannya tergantung pula pada pendekatan atau metodologi yang dijalankan, sekaligus dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak yang langsung maupun tidak terkait dengan kondisi objektif problema kemasyarakatan pada saat proses pembangunan dilangsungkan. Dukungan tersebut baik dari kalangan pemerintah, para pelaku usaha, lembaga-lembaga sosial dan swadaya masyarakat, elemen perguruan tinggi dan akademis, lembaga perbankan, maupun berbagai bentuk ikatan tradisional di dalam masyarakat yang secara genuine menjadi model sosial bagi prakarsa-prakarsa kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pada usia YDSM yang ke-12 ini, di samping satu keinginan untuk terus meneguhkan komitmen kelembagaannya di bidang pemberdayaan masyarakat, sebentuk ucapan penghargaan ingin disampaikan kepada berbagai pihak serta masyarakat mitra program sebagai subjek pembangunan. Sebab tanpa dukungan dan partisipasi mereka, YDSM tak berarti apa-apa. Sebaliknya, karena merekalah YDSM memiliki ruang terbuka untuk menuntaskan berbagai agenda di hari-hari, bulan, dan tahun yang bakal tiba. Pelengkung Gading, dan saat bersamaan YDSM atau Yayasan Damandiri berulang tahun yang ke-12. Saya bersama Mas Debio, dan tentu saja ini YDSM kayaknya nggak afdol kalau tidak bersama Pak Haryono Siono ya. Jadi hadir kembali Pak Haryono, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Haryono Siono. Terima kasih dan Mbak India. Pak Haryono tuh yang jelas. Nanti dulu lah, kalau boleh saya sebentar, kan sampaikan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Nindya sama Mas Tip, juga para penonton baik di studio maupun di rumah. Kok sempet-sempetnya
memperingati ulang tahun Yayasan Damandiri. Gitu. Iya, pokoknya mudah-mudahan semakin terus berkarya dan berkiprah dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Begitu ya Pak Haryono ya. Insya Allah begitu. Dan dengan kehadiran Pak Haryono ini suasana semakin meriah dimanapun iya, Pak. betul. Dari zaman dulu waktu masih jadi karena saya sebenarnya bersaing sama Mas Dip. Andaikan saya ini masih muda, Mas Dip nggak bisa itu manggung. Karena dagel saya muda itu lebih hebat dari karena sudah sepuh, jadi saya ini nerimo lah. Kalau gitu. Saya dagel, Mas Dip nggak kebagian. Padahal yang bisa manggung itu cuma Kutut loh. Nah, itu kalau di Jogja. Kalau di Jakarta apa saja bisa manggung. Bisa manggung. Anggota DPR manggung, anggota DPD manggung, bahkan rakyat pun manggung. Oh, bisa manggung. Iya, itu memang betul Mas Dip ya, bahwa Pak Haryono ini kan Tadi tidak hanya cerita narasumber, tapi bisa jadi juga MC seperti kita selalu, juga bisa nyanyi kapan itu pernah Tapi bisa baca juga puisi jadi juga. guru taman kanak-kanak. Nah, seperti tadi. Karena apa? Karena justru pemberdayaan manusia itu harus dimulai dari saat yang sangat dini. Iya. Jadi kalau 4 anak-anak tadi mewakili anak-anak Indonesia, itu harus mulai kecil sudah diekspos supaya kalau gede nanti bisa seperti Kanjeng Ratu Hemas. Udah perempuan tetapi sanggup meninggalkan Yogyakarta mewakili daerah istimewa menjadi anggota DPD. Ya, Kita dan beri tepuk tangan. beliau hadir pada malam. Oh, hadir ya. Tidak gini, kalau misalnya berandai-andai Pak Haryono jadi guru TK, saya ada pertanyaan sehubungan dengan lagu tadi. Ya. Bencana. Terus kita diajak untuk bertanya ke rumput yang bergoyang. Sementara untuk saudara-saudara kita yang terlanda banjir, gimana mau bertanya rumputnya juga kena banjir, Pak? Nanti dulu. Itu Kenapa, ini Pak? ini kecilnya nggak jadi taman kanak-kanak. Oh, gitu ya? Ini simbolisme. Oh, iya. Betul. Benar kan? Betul, nggak Kecilnya tahu ya. masih nggak taman kanak-kanak. Sebab yang masuk taman kanak-kanak itu nggak jadinya seperti Atau nggak Mas banyak Dip. membaca. Atau nggak banyak membaca. Seperti tadi kan Betul, anak-anak betul. dimulai dengan gemar membaca. Persis, Kecil. itulah Itu penting. sebabnya tadi anak-anak saya ajak, ini loh anakku, bacalah buku ini. Persis seperti ajaran dari kitab suci Al-Quran kan begitu. Baca, begitu baca sejak kecil, maka tuanya kita itu bisa lebih sejahtera. Iya. Baik, mudah-mudahan ini juga merupakan bagian dari concern YDSM ya Pak ya, tentang pendidikan, kesehatan ibu dan kewirausahaan, anak. kesehatan, tetapi harus mulai saat sangat dini. Apapun si anak itu, bahkan anak-anak cacat jangan disembunyikan. Iya. Mulai sejak kecil diekspos. Oh, Dan gedenya seperti saya, Pak. Persis. Saya tuna rupa tapi pede. Aduh sudah, saya nggak ikut-ikut yang ini Pak Haryono. Nggak ikut-ikut, Kita kalau gitu berbincang-bincang dengan narasumber, tamu-tamu kita pada malam hari ini Pak Haryono ya. Saya menonton aja di sini. Monggo, nanti kita berbincang-bincang Kalau juga ada dengan diperlukan, Pak Haryono. panggil saya. Iya, baik, Pak. Siap tempur. Siap, Pak. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Haryono dan kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber. Silakan Pak. Pemirsa, luar biasa memang bersama Pak Haryono Suyono. Nanti kita masih akan berbincang-bincang kembali. Tapi sebelumnya kita akan berbincang-bincang dulu dengan para tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang tadi sudah disebut-sebut adalah Gusti Kanjeng Ratu Mas. Selamat malam Ibu. Senang sekali hadir di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai anggota DPD RI utusan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga kesibukan di keraton dan sebagainya. Ibu berkenan hadir. Terima kasih Ibu. Dan juga yang kedua adalah ya, di sini adalah Dr. Khairuddin Basyori, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih Pak Khairuddin lagi datang di Lengkong Gading. Terima kasih. Untuk Damandiri selalu hadir. Dan juga Profesor Dr. Haji Iskandar Zulkarnain, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih kembali hadir juga. Ya, kita akan berbincang-bincang seperti tadi tentang Yang di sebelah kiri belum diperkenalkan. Kalau sebelah Mbak Ninda ada Kanjeng Ratu, saya abdi dalem oceh-ocehan.
Iya, ada yang khusus ngoceh gitu maksudnya. Sebelum didahului Pak Haryono. Baik, Ibu terima kasih sekali lagi hadir, dan tentang tadi concern dari Yayasan Dam Mandiri adalah antara lain masalah kesehatan ibu dan anak, juga pendidikan, juga tentang usaha menengah kecil. Ibu, sebetulnya problem apa yang Ibu rasa sekarang ini paling dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama tentang pendidikan juga kesehatan ibu dan anak? Ya, yang pertama memang dari fokus apa yang menjadi kiprahnya Yayasan Dam Mandiri ini, sebetulnya dari umur 12 tahun itu sudah sangat luas dan sangat besar sekali peran yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Hanya di sini mungkin saya menggarisbawahi bahwa ternyata memang untuk Dam Mandiri ini yang harus lebih banyak berkiprah di pendidikan, baik itu di kesehatan maupun juga di bidang ekonomi. Ya. Dan kalau kita telusuri, tentunya yang paling fokus adalah pada perempuan, Pak, kayaknya. Mulai dari pendidikan, kalau seorang ibu itu tidak berpendidikan secara baik, bagaimana ibu tersebut bisa mendidik anaknya secara sempurna? Dan saya kira fokus pendidikan pada ibu ini ternyata yang terakhir datanya, mungkin Pak Haryono juga bisa ketahui dari KPP ini, ternyata angka buta huruf itu perempuan masih 15,4%. Oh, cukup tinggi. Sedangkan laki-laki 9%, Pak. Ini merupakan salah satu keprihatinan saya. Ya. Kemudian kalau untuk kesehatan, saya kira dari mulai pembangunan ekonomi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini dengan segala aktivitas daripada masyarakat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Jogja, saya kira kembali pada persoalan bahwa ekonomi itu akan menunjang pada kesehatan. Ya. Jadi kesehatan itu merupakan salah satu sesuatu yang penting untuk manusia itu melakukan satu aktivitasnya. Dan tentunya terfokus kembali kalau ekonomi adalah perempuan lagi ya Bu ya. Jadi saya kira memang saya selalu berkata perempuan itu menjadi sesuatu atau menjadikan fokus dan menjadikan sesuatu yang penting, dan tentunya bagi anak-anak sekalian dan yang hadir pada malam hari ini, saya kira kita tetap sebagai bangsa Asia harus menghormati orang tua, harus menghargai guru. Itu menjadi satu fokus di mana sekarang ini kita lihat bergesernya nilai tersebut, sehingga kita mencoba apa yang sudah dilakukan oleh Dam Mandiri ini bisa kita manfaatkan sebanyak mungkin, sebaik mungkin untuk kebaikan daripada semua kehidupan di masyarakat Yogyakarta di Yogyakarta ini. Baik Ibu, tadi Ibu menyebutkan tentang masalah ekonomi juga perempuan lagi gitu ya. Ini permasalahannya di mana Bu? Apakah perempuan ini sudah cukup menyumbangkan cukup banyak untuk ekonomi kita, tapi apakah itu diperhatikan begitu? Saya kira mulai dari rumah, mungkin adik-adik juga menyadari bahwa kita semua menyadari bahwa bagaimana kita bisa mereko gaji suami, merekayasa bagaimana bisa memanfaatkan gaji dengan menyediakan makanan yang bergizi bagi anak-anaknya. Itu mulai dari rumah ya. Yang kedua, mungkin banyak sekarang perempuan yang sudah berkiprah di luar, yang bisa mempunyai penghasilan. Dan kalau kita lihat di desa, mereka yang aktif di kerajinan saja untuk mendapatkan income, di samping dia sudah menjalankan tugas sebagai istri, kemudian dia punya sisa waktu di sore hari bisa melakukan aktivitas kerajinan dan mendapatkan upah. Belum lagi yang di pasar. Ya, jadi saya kira banyak sudut-sudut. Kita tidak usah bicara pada persoalan perempuan itu bekerja di kantor, tetapi dalam strata ekonomi di bawah saja itu masyarakat sudah bisa memahami bahwa perempuan itu sudah banyak kiprahnya untuk pembangunan ekonomi ini. Iya, itu makanya Mas Dibio sampai terperangah karena ternyata perempuan segitunya kan Mas. Nah iya, bisa memanage uang ya, maksudnya besar atau kecil yang diberikan oleh suami barangkali tetap dimanage dengan baik.
Kemarin itu malah ada ibu kerokan itu uangnya udah letek banget Pak. Mau diganti yang baru tuh eman-eman itu. Saking geminya kalau Jawa. Kerokan, jadi uang kerokannya juga salah tipis satu. kok uangnya itu. Oke, baik. Ya, ini salah satu kepandaian perempuan untuk mengelola itu semua. Ya, tapi kalau masalah kesempatan kerja Bu, ini masalah wanita, perempuan. Kalau kesempatan kerja, memang kita lihat bahwa perempuan itu masih mendapatkan upah yang cukup kecil. Dan ini memang perlu ada suatu kesadaran dan juga pemahaman bahwa di samping perempuan itu berkiprah bekerja, sebetulnya upah itu masih belum seimbang dengan kiprahnya seorang perempuan bekerja di ranah publik. Jadi saya kira ini memang kesempatan kerja dan posisi perempuan, saya kira posisi perempuan di swasta itu sudah cukup baik posisinya, tetapi kalau di eksekutif di kantor mungkin ini masih perlu ada satu peningkatan peran-peran perempuan untuk pengambilan keputusan di mana kita bisa melakukan ranah bidang pekerjaan untuk perempuan itu lebih luas lagi. Baik. Jadi banyak sekali yang sebetulnya masih bisa kita lakukan ya, Bu, ya, untuk perempuan, dan juga ini tentu saja berhubungan dengan semua generasi yang mendatang. Baik, ke Pak Khairuddin Bashori dan juga Pak Iskandar ya. Dari perguruan tinggi, sumbangsi apa Pak yang bisa dilakukan dalam peningkatan ini tadi Pak, pemberdayaan perempuan dan juga anak-anak, dan juga tentu saja pendidikan. Sumbangsi seperti apa yang langsung konkret kepada masyarakat? Ya. Sudah agak lama sebetulnya UMY diajak oleh Damandiri, karena itu terima kasih sekali Pak Haryono untuk bersama-sama memberdayakan masyarakat sekitar, mulai dari sekolah untuk memberi tambahan kewirausahaan, wawasan kewirausahaan, kemudian juga life skill, karena tidak semua alumni dari sekolah menengah itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, karena itu harus kita dampingi agar bisa mandiri. Seperti namanya Damandiri, maka semangat kita adalah bersama-sama ingin memberi kemandirian kepada anak bangsa ini. Nah, kemandirian itu bisa kemandirian ekonomi, bisa kemandirian di bidang kesehatan, dan juga bisa kemandirian di bidang pendidikan. Artinya dia juga bisa belajar mandiri secara pribadi untuk terus belajar mengembangkan diri untuk kualitas kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ya, baik. Demikian. Jadi ini yang diolah juga di perguruan tinggi ya, di UMY juga. Ya, kita bersama-sama dengan Yayasan Damandiri untuk pemberdayaan semacam itu. Baik, nanti konkretnya juga kita akan bicarakan. Pak Iskandar, mungkin ada hal-hal yang khusus dilakukan oleh UIN. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Damandiri, khususnya Bapak Profesor Haryono Suyono MA.PhD, yang banyak membantu kelancaran kegiatan khususnya dalam bidang seminar. Tahun 2007 kami juga dibantu untuk menyelenggarakan seminar tentang ekonomi Islam. Alhamdulillah, dan responnya sangat bagus, termasuk juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya tentang beasiswa, walaupun itu melalui Bank Bukopin umpamanya, tetapi juga itu bagian dari yang dirasakan oleh mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa program bahasa sarjana UIN Sunan Kalijogo, Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Ya, yang kedua saya kira juga berterima kasih karena waktu ada UST, jadi Observation Study Tour, yang ada tamu dari Pakistan, dari Cina, itu juga tempatnya di UIN Sunan Kalijogo, dan juga mendapat respon yang sangat bagus, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Yang kedua, selamat ulang tahun tadi. Saya belum mengucapkan ulang tahun. Ulang tahunnya bukan untuk Profesor Haryono, tetapi ulang tahunnya untuk Yayasan Damandiri yang ke-12. Menurut hitungan saya itu masih nanti tanggal 15 Januari. Sekarang ini tanggalnya baru tanggal 3. Mudah-mudahan mistik saya nggak salah, 15 Januari. Tetapi mungkin ini pelaksanaannya adalah sekarang ini. Yang kedua juga selamat atas kesehatan Profesor Haryono yang umur ke-70 tahun 2008 ini. Baik, dan ciri daripada Profesor Haryono adalah selalu semangat, tidak pernah putus asa dan girang.
dan itu kelihatan sekali masih awet muda sampai sekarang. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Nanti kita akan teruskan perbincangan yang menarik ini tentang hal-hal yang menyangkut tentang pemberdayaan masyarakat ya, posdaya. Nah, ini merupakan suatu yang sangat menarik. Tadi sudah ada disebutkan juga, Ibu Ratu menyebutkan tentang unggah-ungguh yang diperlukan ya. Ini juga disarankan supaya menjadi apa sih Bu, kurikulum gitu ya, masuk kurikulum lagi unggah-ungguh. Kemudian dari perguruan tinggi juga banyak sekali yang bisa dilakukan. Kita akan diskusikan lebih banyak lagi, tapi kita saksikan dulu sebuah lagu berikut ini.
Terima kasih untuk Campur Sari Rarasati dan juga Reza. Ya, terima kasih untuk bajing loncatnya. Dan kembali pemirsa, Anda bergabung dengan kami dalam Pelengkong Gading malam hari ini. Kita masih berbincang-bincang tentang Posdaya, pos pemberdayaan masyarakat. Mas Dibio punya gambaran seperti apa sih sebetulnya Posdaya itu? Oh, atau ada pertanyaan? tentang bajing loncat. Apa mau Kalau bajing loncat itu jauh dari Damandiri sudah. Oh, gitu. Damandiri selalu konsisten. Kalau bajing loncat pindah-pindah itu Pak ya. Kalau Damandiri selalu konsisten. Pada satu lahan garapnya jelas. Lahan garapnya tentang jelas. UKM, kesehatan, pendidikan, kesehatan ibu dan anak juga. Iya. Kalau menurut saya, kalau kemandirian itu nggak jauh-jauh dari saya sendiri. Boleh sombong Pak ya. Waduh. Damandiri itu ada hubungan dekat dengan saya ya. Apa hubungannya? Damandiri, tambahi DU depan itu sudah saya banget itu. Apa jadinya? Duda Mandiri. Ayo menawarkan diri itu namanya, Duda menawarkan diri. Baik, Mas Dibio. Ada pertanyaan untuk tadi kelihatannya mungkin ya? untuk kampus dulu. Tadi saya kampus, tertarik. silakan. Itu proses kerjasamanya itu siapa yang harus aktif? Anak-anak atau adik-adik SMA atau UMY sendiri ya? Kami yang sudah kerjasama lama dengan Damandiri, kemudian bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang dipilih untuk bersama-sama kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Harap dibedakan antara pemberdayaan dengan pemerdayaan. Nah, ini kita sedikit bodoh ya? Tapi iya, sangat berbeda. Karena kadang-kadang kalau kita tidak tepat memberikan bantuan, pelatihan atau pendampingan, itu yang terjadi bukan pemberdayaan tetapi pemerdayaan. Artinya kemudian justru bukan menjadi semakin berdaya, Membuat tidak berdaya, tetapi justru menjadi semakin tidak berdaya karena terlalu banyak dibantu, kemudian manja dan tidak ada semangat. Padahal semangat dari Damandiri adalah semangat kemandirian. Karena yang ingin kita lakukan adalah memberi pendampingan agar adik-adik ini bisa lebih mandiri di berbagai bidang kehidupan. Tapi dari beberapa program yang sudah dilangsungkan, itu ada evaluasi Pak? Selalu kita evaluasi dan kita laporkan perkembangannya, dan perkembangannya sangat menarik. Misalnya yang semula tidak begitu tertarik dengan bidang-bidang usaha tertentu, begitu sudah magang, tahu seluk-beluknya, ternyata mengasihkan juga. Ya, jadi bersusah-susah menjadi pengusaha itu ternyata menarik. Jadi programnya antara lain ini mahasiswa tidak mendampingi anak SMA, di UKM, yang mendampingi siswanya, mendampingi UKM-nya, bahkan di Posyandu mendampingi bidannya misalnya, untuk menjadi Posdaya tadi itu, supaya bisa menjadi pos pemberdayaan keluarga. Dan tadi ada yang nggak tertarik kemudian menjadi tertarik. Tadinya, ya, seperti magnet ya? Iya. Oke. Lapangan punya daya tarik tersendiri. Iya. Begitu masuk, banyak hal yang semula dia tidak paham, dia tidak tahu, ternyata begitu masuk mengasihkan. Dan anak-anak yang seperti ini mudah-mudahan ke depan mandiri secara ekonomi dan seterusnya. Ya. Ini menjadi salah satu poin penting dari UMY ya, memberdayakan melalui mahasiswa ini mendamping UKM dan sebagainya. Sedangkan di UIN ya Pak ya, ini ada program khusus memberdayakan masyarakat melalui misalnya mahasiswa kemudian memberdayakan aktivitas masjid melalui masjid-masjid begitu. Iya, begini, jadi UIN sekarang ini satu sisi dalam pemberdayaan masyarakat sebenarnya melalui sekarang baru dibentuk namanya Pusat Studi dan Layanan Difabel. Yang ini mungkin belum banyak disentuh di kalangan perguruan tinggi, jadi mereka yang cacat bagaimana untuk diperhatikan. Mahasiswa UIN itu ada 40 yang tunanetra. Ya, UIN bekerjasama dengan Yayasan Mitra-Nitra Jakarta untuk bagaimana mereka bisa melakukan komputer. Dan alhamdulillah sudah berjalan, dan saat ini dan yang akan datang akan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira ini bagian dari nanti kita bisa kerjasama dengan Yayasan Damandiri ke depan yang namanya difabel itu sekarang masih terpinggirkan, kurang mendapat perhatian dari kalangan masyarakat secara umum. Mudah-mudahan yang akan datang ini bisa kita tata yang lebih bagus lagi dalam kaitan dengan mitra kerjasama untuk mengoptimalkan mereka, mengorangkan mereka di kalangan masyarakat sama-sama dalam pencerdasan bangsa. Terima kasih untuk UIN, ini sebuah program yang sangat luar biasa. Dan tadi Ibu kelihatannya ingin memberikan komentar juga tentang difabel ini karena sesuatu yang sangat menarik. Silakan Ibu. Ya, difabel itu pekerjaan saya mulai
20 tahun yang lalu, Pak. Yang mungkin selain sekarang itu ada beberapa universitas yang tidak bisa menerima mereka. Saya kira ini juga menjadi satu perhatian, Pak Haryono. Kemudian fasilitas untuk mereka berada di tengah-tengah masyarakat juga mungkin masih belum. Jadi saya yakin bahwa mungkin dari yayasan ini bisa memberikan fasilitas untuk salah satu koperasi yang mereka punya. Karena mereka punya koperasi untuk kegiatan daripada anak-anak difabel, dan juga mereka yang sudah berumah tangga harus membangun ekonomi dengan keterbatasan fisik mereka. Ya. Baik, terima kasih Pak Haryono, silakan untuk mengomentari ini. Bapak sudah punya banyak program dan rencana. Para panelis sudah menyatakan dengan sangat gamblang apa yang sudah kita kerjakan selama 12 tahun ini dan harapan-harapan masa depan. Kalau saya boleh komentari Kanjeng Ratu Hemas, memang tepat ini kita memberikan penempatan perempuan sebagai titik sentral. Seperti tadi, anak-anak tadi 3 perempuan 1 laki-laki, itu bukan tidak sengaja, tetapi panitia telah sengaja memilih 3 anak gadis kecil-kecil, karena dengan kita memihak kepada perempuan, maka mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang mulai seimbang antara gender perempuan dan laki-laki. Dengan harapan itu, mudah-mudahan di masa yang akan datang yang menjadi anggota DPD bukan cuma beberapa tokoh dari daerah-daerah, tetapi juga banyak perempuan-perempuan muda yang juga akan sangat terkenal karena sejak sangat muda telah aktif di dalam masyarakatnya. Ini komentar saya yang pertama. Barangkali nanti kalau ada kesempatan lain lagi saya kasih komentar kepada Pak Rektor maupun Pak Ketua Pasca Sarjana, Pak Iskandar. Baik, untuk program difabel tadi Pak, tentu saja Dam Mandiri juga sudah melaksanakan bagaimana program untuk anak-anak ataupun difabel Pak, anak-anak cacat. Jadi kita bersama-sama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial pada waktu ini mulai meningkatkan kesadaran masyarakat pada umumnya bahwa anak-anak cacat itu tidak disembunyikan oleh orang tuanya karena rasa malu, sehingga dalam acara-acara tertentu di televisi seperti ini anak cacat ini kita ajak untuk menyanyi, untuk menari dan sebagainya, sehingga mereka harus sejak sangat dini itu diajak keluar rumah untuk belajar, dan dengan sendirinya akhirnya nanti akan kita berikan berbagai fasilitas, tidak oleh Yayasan Dam Mandiri sendiri tetapi oleh masyarakat yang peduli terhadap sesamanya. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, untuk lebih jelasnya lagi tentang Posdaya, Pos Pemberdayaan Masyarakat dari YDSM, kita saksikan dulu visual berikut ini. Terbangunnya kekuatan dan potensi masyarakat yang terorganisir dengan baik. Kemudian dukungan pihak-pihak yang selama ini mengelola berbagai bentuk resources. Setelah itu fasilitasi dari pemerintah melalui fungsi-fungsi teknis di bidang kebijakan. Dengan 3 skema dukungan itulah, setidaknya dari catatan pengalaman memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat selama ini, merupakan strategi pendekatan yang ke depan perlu untuk terus dikelola. Sebab hanya dengan fasilitasi maksimal dari pemerintah sebagai penanggung jawab tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat, dukungan sumber daya produktif melalui akses kemitraan dan modal produktif, serta partisipasi kolektif masyarakat melalui sektor-sektor yang terorganisir dengan baik, maka prinsip pengelolaan agenda pembangunan yang tidak saja memerlukan efektivitas, tetapi juga terencana, terprogram, dan berkelanjutan, lebih mudah dirumuskan dan terjamin kelangsungannya. Di samping itu, satu hal yang barangkali penting untuk menjadi catatan, bahwa pengalaman kegagalan pelaksanaan pembangunan selama ini sering salah satunya disebabkan oleh diabaikannya potensi dan sumber dukungan yang berada paling dekat dengan problema kehidupan kemasyarakatan itu sendiri. Terlepas dari serangkaian kekeliruan pendekatan yang selama ini dilakukan, sebuah ironi panjang terkait dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan, terutama di lapis sosial masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat menikmati keberhasilan pembangunan, bahwa di atas hamparan negeri yang kaya, dengan sumber daya alam dan komoditi agraris yang menjanjikan, serta dukungan potensi pemberdayaan yang begitu melimpah dan mudah dikelola,
mayoritas masyarakatnya hidup dalam kondisi jauh dari cukup. Oleh karena itu, tidak ada cara lain di samping dengan kompetensi dan panggilan masing-masing terus terlibat dan memberikan dukungan secara kritis terhadap program pembangunan yang dilaksanakan secara nasional. Upaya mendekatkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif kepada satuan-satuan komunitas terkecil dari keseluruhan bangunan kemasyarakatan kita merupakan alternatif di tengah problema kemasyarakatan yang dari waktu ke waktu kian kompleks dan penuh kerumitan. Dalam kaitan itulah, di usia perjalanan hingga memasuki tahun ke-12 ini, melalui program komunitas produktif, sehat, cerdas dan mandiri yang disebut dengan Pos Daya, YDSM ingin lebih mendekatkan lagi dengan pusat problema sekaligus potensi pemberdayaan masyarakatnya. Melalui jamaah masjid dan kelompok pengajian, usaha bersama, sindikasi warung-warung kecil, kumpulan pedagang pasar tradisional, koperasi-koperasi desa juga mempersiapkan sinergi potensi generasi melalui program kemandirian di sekolah-sekolah kelanjutan dan perguruan tinggi. Pos Daya menunjukkan kepada kita bukti bahwa agenda produktif yang barangkali berskala kecil namun intens dikelola langsung oleh masyarakat berdasarkan potensi yang ada akan lebih memberikan makna bagi kesejahteraan bersama yang dirasakan langsung manfaatnya. Apa
baik hati yang mencintai aku apa adanya. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya. Lagu yang indah sekali, dan ini rupanya lagunya Mas Debio juga ya. Tuhan kirimkanlah aku seorang kekasih yang baik hati ya Mas Debio, makanya ini sangat cocok katanya. Oke baik, Mas Debio saat ini sedang akan berbincang-bincang dengan tamu-tamu yang hadir di sana. Silakan Mas Debio. Ya, semoga apa yang dikatakan Mbak Ninda ya, pengirimannya tidak terhambat oleh bencana-bencana yang ada di negeri ini ya. Artinya cepat. Ya, di samping saya selain ada Pak Haryono juga ada Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Malam. Pak Edi dari SMA Islam 1 Gampeng ya Pak ya. Kemudian sebelahnya ada Bu Widya dari SMA Negeri 7 Yogyakarta. Bu Widya, selamat malam. Selamat malam. Dan ada Mas Tri dari UMJ, dosen muda. Nah, makanya UMJ. Mas Pak, saya bukan Pak, yang nanya Pak ini Mas ya. Saya tanya tadi, Mas Tri ini dosen muda, dan karena dosen dengan sendirinya mempunyai etika yang lebih khusus, biarpun muda tetapi matanya tidak rada kayak Mas Debio begitu. Karena etikanya dosen itu harus benar, berwibawa itu Pak ya. Ternyata mengamati juga ya Pak ya. Oh, saya amati. Ya oke. Menurut pengamatan yang lain ini Pak ya. Pak Edi ya. Nah ke Pak Edi ini. Pak Edi ini SMA Islam 1. Ini kayaknya juga sudah bekerja sama dengan 3 tahun Mas. 3 tahun dengan YDSM. Ya. Program-program apa Pak Edi yang dikembangkan sana Pak? Jadi selama 2 periode. Yang pertama itu dengan Yayasan Damandiri melalui LPM UMJ. Itu anak-anak kami mendapatkan binaan life skill. Jadi antara lain ada life skill itu keterampilan Mas. Keterampilan. Ya. Bukan lalu itu ajaran berenang, bukan, tapi keterampilan. Life itu hidup, skill itu kaki itu Pak ya. Ya, kaki yang berjalan. Ya, kalian ya Pak. Ya betul. Jadi itu antara lain yang pertama adalah menjahit. Ya, ada menjahit, kemudian sablon, otomotif dan kewirausahaan. Gitu. Itu by request atau order tertentu atau? Nah, ada 20 Mas, 20 anak-anak ya, 20 anak. 20 anak terbagi menjadi 4 kelompok. Jadi setiap kegiatan tadi, setiap life skill dan 1 kewirausahaan tadi diikuti oleh 5 anak. Gitu. Bebas milih Pak ya dari. Jadi kita tawarkan kepada anak-anak. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak ada 4 yang akan dibimbingkan kepada mereka. Nah mereka itu mau bikin yang mana begitu, bikin yang mana. Jahit, kemudian sablon, otomotif, tata rias ya. Itu yang kedua. Yang pertama tata rias. Kemudian dan kewirausahaan. Nah yang terakhir ini juga ada lagi. Jadi tempat kami itu sudah 3 kali bekerja sama dengan Yayasan Damandiri lewat UMJ. Itu juga seperti itu. Ya. Termasuk gurunya. Gurunya dilatih apa Pak? Dikirim magang. Ya Pak, betul. Jadi kami kemudian mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah yang lebih baik begitu. Sekolah yang lebih baik. Secara akademis ya. Akademis dan manajemen. Termasuk manajemen. Komparasi gitu Pak ya. Komparasi Pak ya. Karena memang sebenarnya aslinya pinter-pinter. Tetapi kalau ada pembanding, itu. Ya. Saya ke Mas Tri ini mumpung nyambung ya. Mas Tri, tadi ada otomotif, jahit, rias.
terus ada kewirausahaan. Itu berdasarkan apa pertimbangan memberikan itu? Pertimbangannya karena ini skill yang bisa digunakan seseorang untuk kemandirian tadi. Artinya yang marketable juga. Ya, laku jual. Laku jual. Artinya nanti pada saat dia itu lulus dari sekolah, itu kan kadang mereka tidak sekolah ke perguruan tinggi, melanjutkan sehingga dia bisa mandiri untuk berwirausaha. Maka kita berikan suatu program yang semuanya ikut, dalam arti untuk keterampilan berwirausahanya. Karena tadi dan ini ada keterangan Mas, ada keterangan bahwa dia sudah latihan itu, biarpun sudah punya ijazah SMA, tapi ada ini, ya kan, dimagangkan. Itu artinya dimagangkan. Ini terangkan sama dia nggak tahu dimagangkan. Jadi adik-adik yang ikut di program itu kemudian disalurkan lagi untuk program pemagangan itu. Agar dia bisa terbiasa terhadap lingkungan kerja seperti itu. Jadi jangan kaget nanti kalau ada yang dimagangkan menjadi pendamping Mbak Ninda di sini. Betul, bisa. Sama minggir. Karena kalau magang itu nggak seperti saya. Kalau saya magang tetap ikut penonton. Kalau magang sampean minggir, di sana diganti oleh siswa bidikan ini. Oke, ya semoga program itu tidak jadi digelar untuk sementara ini, Mas. Sementara ini. Yang paling laris apa, Mas, dari pilihan itu, Mas? Yang paling laris di situ ada yang putri itu tata rias itu cukup laris dan menjahit. Dan siswanya cukup antusias Pak Edi ya, sehingga cukup mengembirakan dalam hal perkembangan mereka berikutnya. Kemudian juga di sini ada program yang sifatnya untuk yang laki-laki itu ada otomotif, itu ada juga. Bengkel. Tadi yang putri-putri karena memang lebih banyak yang putri, Mas Devi. Sesuai Kanjeng Ratu Hemas tadi, pilihannya 7-3. 7 putri, 3 laki-laki. Sudah Kanjeng Ratu, sudah kita ikuti. Pak Aryono, dan yang kenapa jahit juga laris, Pak, ya? Itu karena memang prospeknya bagus sekali. Tiap lebaran tuh berapa orang yang pengen baju baru, ya toh? Terus menjelang lebaran juga angka kecelakaan meningkat, ya. Kalau nggak ada yang jahit, kecelakaan ke Bu Widya sekarang. Bu Widya dari SMA 7. Ini saya mohon disorot lebih jelas Bu Widya, karena ini hasil dari tata boga bukan tata rias. Dan SMA 7 ini pernah mendapatkan Damandiri Award kan? Ya, terima kasih, betul sekali. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 Damandiri. Semoga Damandiri tetap berkomitmen di yang pertama, karena kebetulan kami dari sekolah, makanya kita selalu menghendaki bahwa Damandiri tetap berkomitmen pada pendidikan. Terima kasih, insya Allah. Di SMA 7 Bu, sendiri Bu, program apa yang dikembangkan? Di SMA 7 itu karena sekolah kami itu sudah menerapkan 3 tahun mereka mendapat pelajaran komputer IT. Oleh sebab itu waktu itu berdasarkan visi misi sekolah kita mengambil program pelatihan IT yang bentuknya adalah Diskomvis, ya. Kenapa kita mengambil Diskomvis? Karena dunia kerja yang berkaitan dengan Diskomvis ini sangat diminati oleh masyarakat. Jadi bentuk-bentuk yang kita produk yang di luar itu adalah pembuatan banner, kemudian desain kaos, kemudian leaflet dan brosur begitu. Dan ada lagi program yang satunya spanduk juga Bu ya. Spanduk pasti ya. Menjelang 2009 laris nih Pak SMA 7 Pak. Berarti SMA 7. Jadi saudara-saudara calon presiden. Kemudian ada hasil yang memang sekarang sudah dinikmati oleh seluruh dunia, saya kira itu adalah webnya SMA 7 www.seveners.com, dan itu bisa dicetak menjadi koran Seveners, yaitu koran yang isinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika SMA 7, guru-guru maupun siswanya, dan kontributorsnya, wartawannya itu adalah siswa-siswa, salah satunya adalah siswa-siswa yang saya bawa sekarang. Jadi mereka pandai berargumen, mereka bisa menulis dan mempraktekkan ilmu komputernya walaupun di rumah tidak mempunyai komputer, tapi di tempat kami sangat-sangat difasilitasi dengan hotspotnya. Jadi uploadnya langsung oleh siswa sendiri. Kan baik. Kemudian update terus itu Bu ya? Iya. Nah kemudian untuk saingan sama saya itu.
Anak-anak kami ini boleh ditanya Pak, jadi nanti siapapun yang hadir bisa ditanya apakah benar apa yang saya katakan. Nah kemudian waktu kita mendapatkan Damandiri tahun 2006 itu, di situ sekolah kami betul-betul terpacu sehingga sekolah kami alhamdulillah sekarang berada di ranking 3 seluruh Indonesia. Yang pertama, terima kasih. Yang pertama itu SMA Mutahari Bandung. Kemudian yang kedua adalah SMA 1 Jakarta dan yang ketiga adalah SMA 7 dalam hal IT. Gitu, Pak. Tepuk tangan untuk SMA 7 dan terima kasih. Ya. Oke. Itu ada gurunya yang ahli IT atau ibu sendiri yang ahli? Ada jelas Pak. Jadi ada di tempat sini, kami ada nanti ini. Iya. Koordinator IT-nya itu ada di belakang saya Bapak Dr. Andes Bandono. Jadi bisa ditanyakan. Makanya saya bilang upload begitu terus matanya. Wah. Bapak bisa melihat. Ya, dan itu kontributorsnya itu juga banyak perempuannya Pak ya. Oh begitu. Iya. Jadi ini perempuan Mas. Ya, IT. Oke. Bisa dibuka di manapun di wilayah ya. Situ ada internet. www.seveners.com. Seveners.com. 7 ya. 7 SMA 7 seveners.com. Oke. Oke, Mas Ip. Ya, terima kasih luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan. Dan kita ikuti satu yang akan lewat berikut ini. Profesional digital foto printing Duta Foto melayani cetak foto digital dengan hasil tajam dan warna yang cerah dengan menggunakan mesin digital tercanggih dan termodern pertama di Yogyakarta. Duta Foto juga melayani penjualan kamera digital dan analog bergaransi resmi. Percayakan juga peliputan acara ulang tahun, seminar, dan launching produk serta pernikahan Anda dengan peralatan canggih dan juga video boom sepanjang 9 meter dengan tenaga profesional. Duta Foto terdepan dalam teknologi digital. Hal-hal yang akan atau bisa kita sampaikan beberapa contoh-contoh Rasulullah dan sahabat Rasul. Pentingnya beberapa poin-poin tadi ini hanya saya rangkai dalam bahasa yang huruf-huruf yang mudah diingat saja. Misalkan seseorang itu kan kerja shift ya kan, ada pagi, sore atau malam. Seseorang yang pengen sehat hendaknya mentaati saran-saran orang yang pandai di bidangnya. Saksikan Sentuhan Kolbu setiap Jumat pukul 19.30 hanya di TVRI Jogja. Mbak siapa namanya? Mbak Ajeng. Dari Ajeng. SMA berapa? SMA 7. Wah, kita tepuk tangan Mbak Ajeng. Kelas piro? Saya kelas 12. Oh ini nih pakai mikrofon supaya suaranya masuk. Kelas 12. Ya, kalau 12 IPS 2. Oh. Yang 12 itu kan Mbak siapa namanya? Mbak Ajeng. Dari Ajeng. SMA berapa? SMA 7. Wah, kita tepuk tangan Mbak Ajeng. Kelas piro? Saya kelas 12. Oh ini nih pakai mikrofon supaya suaranya masuk. Kelas 12. Ya, kalau 12 IPS 2. Oh. Yang 12 itu kayak iklan ulang ya. tahunnya persis Damandiri 12. 12. Asal tidak 12 anginnya ya Pak ya. IPS sosial. Mau jadi apa kalau gede nanti? Saya ingin menjadi PR. PR. Ya. Seorang public relation. Kan main member. Public relation. Member begitu bicara sambil senyum. PR itu lucu nggak lucu senyum mesti. Ya. Kalau bersengut terus bukan PR Pak. Bukan. Piaraan. Ya. Oke, Mbak Ajeng, ini jurusan sosial ya. Iya. Tapi kayaknya juga tertarik dengan IT. Oh ya benar. Itu apa yang memotivasi tertarik ke IT?
Yang memotivasi tertarik ke IT jelas karena di sekolah kami memiliki fasilitas IT yang mengagumkan. Gila, belum lulus saja udah ngelem sekolahnya, apalagi kalau lulus nanti, aduh. Beneran kok. Ya. Oke. Terus program katanya selain Diskomvis ada program lainnya apa? Jadi selain Diskomvis, pada saat kami kelas 11 untuk anak IPS, kami mendapatkan program seperti perhotelan, pariwisata, industri. Untuk yang anak IPA, mereka mendapatkan biologi, fisika, kimia, dan matematika terapan. Begitu. Di IT, kamu jadi administratornya atau apa? Atau manajernya? Di IT, saya jadi penggunanya, user. Oh, penggunanya. Jadi kamu tidak tahu rahasianya administrator? Ya, itu yang tahu Pak Bandono di belakang sana. Oh, kalau Pak Bandono saya nggak bisa bujuk. Kalau kamu nanti saya biji passwordnya apa begitu. Ya, perhotelan, pariwisata juga. Perhotelan pernah praktek atau magang di mana? Kalau perhotelan, kami pernah diajak berkunjung ke Hotel Ibis. Di sana kami mendapatkan table manner. Jadi mendapatkan cara makan. Iya. Table manner. Pakai bahasa Inggris, mesti diajari bahasa Jawa nggak di sekolah? Diajari. Nah, itu table manner bahasa di Jawa apa? Ayo. Tata cara makan. Kira bahasa Indonesia. Ya. Tata cara dahar. Oh, tata cara dahar. Table manner. Saya tahunya dulu Nyonya Manner itu. Nyonya Bener. Itu. Lain ya. Kami juga berkeliling di Hotel Ibis itu untuk mengetahui bagaimana sedikit pengetahuan untuk bagaimana cara merapikan tempat tidur di hotel, bagaimana cara melayani making bed, making bed, resepsionis, terus kemudian ya kami menjadi office boy seperti itu. Office boy? Ya wedok kok tadi office boy, office girl gitu. Ya itu pengetahuan bagi kami. Oh gitu. Office girl ya Pak ya? Iya office girl ya. Soalnya waktu itu office boy-nya dia pakai blue jean yang kuning Pak. Oh gitu. Blue jean tapi kuning ya. Sekarang ke sebelahnya nih. Mbak, siapa namanya? Namanya Mbak, kok malu-malu? Mbak siapa namanya Mbak? Fitri. Mbak Fitri. Mbak Fitri dari mana Mbak Fitri? Dari SMA Islam 1 Gamping. SMA Islam 1. Ya, keluarnya apa Mbak Fitri? Oh malah dokter. Bukan nggak member jadi dokter kan? Mbak Fitri, ahlinya apa? Sekolahnya diajari apa? Life skill-nya? Kalau di sekolah kami yang sudah ada adalah menjahit. Oh menjahit. Lalu apa lagi ya? Lokomotif insya Allah ada. Oh ditanya kok malah. Soalnya banyak. Terus gimana ya? Lokomotif apa? Ada sablon juga. Lalu tadi menjahit sablon, terus ada ekstrakurikuler lain seperti kir juga di sekolah kami udah ada. Lalu terus dan lain-lain. Dan lain-lain ada juga. Jangan sebut aja. Biasanya kalau anak sekolah itu begitu. Sudah 3 nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 dan lain-lain. Apa dan lain-lain? Sudah habis Pak. Ya ora usah nganggo dan lain-lain. Ya Fitri jangan malu, saya ini dosen ya. Jadi kalau dosen itu kalau nguji mahasiswa ditanya yang berat supaya dia makin keringetan gitu. Itu kalau Pak rektor di sana itu nggak pernah nguji gitu. Apalagi rektornya itu psikolog. Jadi kalau lihat begitu saja udah tahu, oh ini mesti gregeli itu. Udah lulus gitu aja. Ya Pak Fitri ikut yang program yang apa Pak? Kemarin saya ikut menjahit Pak. Menjahit. Iya. Dan apa kesan-kesannya atau pengalaman apa yang boleh di? Pengalamannya banyak ya. Tadinya saya kan ikut menjahit tuh kurang gimana ya? Nggak ada itu sih, nggak masuk salah saya. Malu pasalnya. Oh malu. Oh, kamu di Sorot TV loh ya? Oh iya. Ini tanggal 17 nonton ya? Iya Pak ya. Pengalaman saya setelah ikut menjahit, saya jadi gimana dapat pengalaman banyak. Saya jadi bisa menjahit PD gitu ya Pak. Jadi setelah nanti insya Allah lulus SMA, saya kan selain misal insya Allah saya kuliah, saya bisa menjahit sendiri. Iya. Baju sudah ya, sudah bisa ya. Insya Allah bisa. Kurikulum pertama kan sarung dulu Pak, kan lurus. Serbet, sarung, handuk itu kan gampang ya. Sekarang sudah, alhamdulillah sudah menguasai bikin baju ya. Sekarang ke sebelahnya ini Pak. Mbak Sinten. Dwi.
Dari Dwi Asi dari UMY. Oh, anak nomor 2. Iya. Saudaranya banyak? 3 aja, Pak. 3. 3 aja. Ikut kami. Kasihan saudaranya banyak, Pak. Lehernya panjang. Lehernya panjang. Ya, Mbak Dwi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah. Nah, berarti sudah terlibat di pendampingan tadi, Mbak? Ya? Iya, pendampingan terhadap apa namanya? Ada UKM, UMKM, terus posyandu juga, terus sama siswa-siswa apa namanya? Oh, sudah ke posyandu, posdaya. Ini baru mulai survei gitu, ya. Terus apa namanya sama siswa-siswa SMA seperti itu ya. Nah, ini ke Mbak Dwi, apa nggak takut istilahnya kehilangan masa muda kata orang ya Pak ya? Ini bagaimana? Nah, kok mau-maunya terlibat segini? Itu malah kesempatan kalau menurut saya. Kesempatan baik, sebelumnya juga udah ada apa namanya, maksud saya kesempatan yang baik ini tuh tentang nambah pengetahuan juga, nambah pengalaman, selain kita bisa bergabung, misalnya kita ngerti dunia UKM itu seperti apa gitu. Terus kita juga belum ngerti. Iya, belum begitu tahu. Terus setelah kita melihat, oh jadi seperti ini. Jadi selain pendampingan juga, jadi ada ilmu pengetahuan juga buat kita yang mendamping gitu. Kelas pinter sampean. Oh, saya apa namanya ngambil ilmu komunikasi udah. Iya, udah semester 9. Insyaallah ini udah bukan main semester 9 bentar lagi sudah ya Pak ya. Insyaallah. Semester piro apa? Gamenya berapa ya? 9. Bukan semesternya 8 saja bukan? Ini apa namanya? Tambahan pernah cuti juga, makanya tapi insyaallah ini udah mau lulus ya. Iya. Udah punya pacar belum? Waduh. Soalnya ngambil komunikasi itu pinter komunikasi. Oh iya. Pak, udah aja deh Pak. Takutnya ntar kalau misalnya belum punya pacar ntar langsung takut dijodohkan dengan saya. Jadi kamu ikut ke posyandu itu kasih pidato di situ. Pendampingan yang jelas ya Pak ya, pendampingan. Lalu sulit atau gampang posyandu dijadikan posdaya? Ya itu tadi ada yang bilang gampang-gampang, susah juga. Untuk pertama kalinya ya Pak ya, untuk kita kan sebelumnya survei dulu ya Pak ya, yang jelas untuk masuk itu kan ya tidak gampang, kita harus tahu seperti apa, tapi di situ jadi pengalaman yang nambah pengetahuan dan seru kalau menurut bahwa saya. Manusia itu tidak seluruhnya gampang ya. Gampang susah. Iya. Langsung ke sebelah Pak Haryono ya. Kita harus berbagi waktu. Tenang beliau seperti bintang film saya. Sengaja saya aling-alingi tadi. Oke, kenalan dulu Mas. Siapa Mas? Maaf. Safarudin. Mas Safarudin. Lahir bulan Safar ini Pak ya. Bener ya Mas ya? Benar. Dari mana sampean Mas? Dari UIN Sunan Kalijogo. Oh, Sunan Kalijogo, dekat-dekat sini ya? Benar. Sampean sudah semester keberapa atau dosen? Kebetulan kami fokus di ekonomi Islam. Dan masih di program pasca sarjana. Oh, jadi mahasiswanya Pak Is ya? Sudah semester keberapa di pasca? Kalau S2-nya sih sudah. Oh, sudah selesai? Sudah masuki semester 1 untuk ekonomi Islam S3 ya. Oh, ini masuk S3. Oh, member diem S3 soalnya. Kalau masih S lilin itu ya. Menurut Mas Safarudin Mas, program-program dari yang sudah dibeberkan tadi, kira-kira itu ikut mendampingi atau ikut menyelenggarakan seminar? Benar. Sebenarnya pertama kali saya kenal Yayasan Damandiri lewat seminar tadi yang disebutkan oleh Bapak Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain, dan saya sangat tertarik dari beberapa agenda yang ditawarkan. Di antaranya ada ekonomi kerakyatan. Kebetulan kami fokus di ekonomi Islam, maka untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan ini kira-kira arahnya itu sama. Selama saya menjadi bagian UIN Sunan Kalijogo, saya melihat di situ ada semacam pemberdayaan berbasis masjid. Kita tahu bahwa di masjid itu kan ceramah, khutbah. Ya, kebetulan kami dari ekonomi Islam
maka isinya itu adalah konteks ekonomi seperti kemiskinan. Banyak anggapan dari masyarakat bahwa kemiskinan itu adalah dekat dengan surga, padahal itu salah persepsi, harus diganti. Kemiskinan itu adalah lawan daripada Islam, harus diperangi. Dan demikian pula banyak harta yang banyak, siapa saja orangnya yang memiliki banyak harta harus diputar, diberikan apa artinya, diberikan modal kepada yang membutuhkan. Jadi sampean bisa menganjurkan untuk para apa itu namanya tetangga-tetangga itu membangun koperasi. Benar Pak. Ya meskipun untuk langkah pertama lewat masjid. Oleh karena itu kalau untuk promosi enaknya lewat masjid aja, tidak usah pakai televisi seperti sekarang. Kalau hematnya. Nah, televisi ini nanti ditonton orang di masjid gitu ya. Kemudian untuk aplikasinya membuat saya tertarik. Ini itu punya desa binaan. Desa binaan di sana bukan saja mengajar masyarakat gimana caranya mandi junub, bukan saja ibadah, tapi juga ini meningkatkan produktivitas masyarakat seperti tadi yang dikatakan Ratu Kanjeng, saya lupa namanya. Kanjeng Ratu Hemas. Kanjeng Ratu Hemas, aktivitas kerajinan ya. Itu semua. Ya. Bagus. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Yang ada di floor di sini, Pak Haryono, nanti teman-teman semua yang ada di sini juga bisa mengajukan pertanyaan. Silakan. Ke narasumber langsung. Tapi sebelumnya kita ikuti lagu berikut ini. Betul. Profesional Digital Photo Printing Duta Foto melayani cetak foto digital dengan hasil tajam dan warna yang cerah dengan menggunakan mesin digital tercanggih dan termodern pertama di Yogyakarta. Duta Foto juga melayani penjualan kamera digital dan analog bergaransi resmi. Percayakan juga peliputan acara ulang tahun, seminar, dan launching produk serta pernikahan Anda dengan peralatan canggih dan juga video boom sepanjang 9 meter dengan tenaga profesional. Duta Foto terdepan dalam teknologi digital. Hal-hal yang akan atau bisa kita sampaikan beberapa contoh-contoh Rasulullah dan sahabat Rasul. Pentingnya beberapa poin-poin tadi ini hanya saya rangkai dalam bahasa yang huruf-huruf yang mudah diingat saja.
Misalkan seseorang itu kan kerja shift ya kan, ada pagi, sore atau malam. Seseorang yang pengen sehat hendaknya mentaati saran-saran orang yang pandai di bidangnya. Saksikan Sentuhan Kolbu setiap Jumat pukul 19.30 hanya di TVRI Jogja. Yusi dan Campur Sari Larasati, dan tadi gayeng betul di sana Mas Dibio, Pak Haryono, luar biasa gayengnya suasana di sana. Dan tentu saja kami mempersilahkan kalau ada di antara ibu bapak, adik-adik di sini yang ingin bertanya kepada tamu-tamu yang ada di samping saya, silahkan. Tapi sebelumnya, monggo, sudah ada yang mau bertanya? Oh, ada ibu di sebelah sana, silahkan, atau adik mahasiswa? Ya, baik, sudah disiapkan. Oh, ini SMA mahasiswa ya. Silakan Mbak, siapa namanya? Sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbicara di sini. Sebenarnya setelah saya mendengarkan tadi topik-topik yang cukup menarik, oh ya, maaf sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ya. Nama Pepi Agung Widianti, saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Manajemen Sistem Informasi. Tadi ketika saya mendengarkan beberapa argumentasi, kemudian beberapa dialog yang telah kita dengarkan bersama tadi, sungguh sangat menarik ketika Kanjeng Ratu Hemas sudah menggulirkan permasalahan tentang perbedaan gender. Ya. Kemudian itu memang sangat masih menjadi polemik saat ini. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama untuk Kanjeng Ratu Hemas, berkaitan dengan program pemerintah, karena mungkin ada kaitannya job desk ataupun job spesifikasi yang saat ini dijalani oleh Kanjeng Ratu berada di dataran ataupun ranah pemerintahan. Seberapa besar sebenarnya kontribusi dari pemerintah sendiri? Mungkin hanya sekedar sebuah wacana atau apapun, mungkin cita-cita ke depan seperti itu terkait dengan pemberdayaan wanita yang dikaitkan tentunya dengan sektor ekonomi, karena kita tahu bahwa salah satu penggerak utama ataupun yang menjadi leading ataupun ketika pasca 98-99 negara Indonesia mengalami masa krisis yang begitu memburukkan Indonesia, ternyata masih ada satu unit yang dia masih bisa menggerakkan perekonomian Indonesia, bahkan geraknya sampai detik ini begitu masif, yaitu UKM atau sering kita sebut UMKM. Baik, pertanyaan yang pertama untuk Ratu Hemas, kaitannya antara pemberdayaan wanita dengan sektor ekonomi khususnya untuk di Yogyakarta sendiri bagaimana? Kemudian untuk Bapak Haryono selaku kepala atau pimpinan Yayasan Mandiri, terkait juga masalah ICT ataupun Information Communication Technology yang tadi disampaikan oleh adik-adik yang ternyata sudah sangat luar biasa sekali tentang ilmu teknologinya. Adakah mungkin program-program ke depan yang terkait dengan pemberdayaan teknologi yang dikaitkan dengan teman-teman UKM gitu Pak? Karena kita tahu bahwa e-commerce ataupun e-business itu sudah masif bergerak di ranah ekonomi kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Peti, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik. Ya, Ibu silahkan dijawab. Tadi mungkin juga dikoreksi sedikit tentang pemerintah ya Bu ya. Ibu memang banyak berdiskusi dengan pemerintah dalam hal ini. Silahkan Ibu. Iya. Saya kira diskusi yang pertama adalah di kamar Mbak. Setiap ada kebetulan waktu itu saya di DPD itu di APBN, jadi setiap ada temuan dari BPK itu saya harus sampaikan kepada gubernur. Ini diskusi awal itu di kamar itu. Terima kasih tadi yang ditanyakan. Memang kalau kita lihat pada tahun 98-99 keterpurukan daripada ekonomi negara kita itu memang banyak hal yang, satu contoh saja misalnya pada waktu itu PHK cukup tinggi. Kemudian perempuan bergerak dalam arti dia membangkitkan ekonomi di dalam rumah tangganya sendiri. Saya kira juga bukannya ngece Pak Haryono, yang jelas nggak ada laki-laki mau jualan pisang goreng di pinggir jalan saat itu untuk membangkitkan ekonomi keluarga. Perempuan nggak malu ya Bu ya? Tapi kalau perempuan apapun yang penting untuk anaknya bisa makan dan suaminya bisa ya istilahnya di rumah tangga itu bisa baik. Jadi memang kalau dikatakan bahwa kontribusi pemerintah daerah
sejauh ini memang semua sekarang itu karena adanya otonomi daerah, meletakkan daripada pembangunan dari segala bidang itu ada di kabupaten kota. Tapi yang jelas bahwa UKM di Jogja itu sudah cukup dibantu di dalam arti untuk mengembangkan usaha-usaha kecil yang saat ini sebetulnya belum bisa dijangkau oleh perempuan. Kenapa? Karena setiap perempuan ingin mengambil modal itu pasti ditanya NPWP-nya. Dan pada waktu itu NPWP itu tidak pernah perempuan itu punya atau tidak bisa mempunyai karena harus paling sedikit memang pada saat itu menjadi kendala. Dan saya kira sekarang NPWP sudah bisa diakses oleh perempuan. Sehingga pada waktu itu di dalam menggerakkan unit, kalau kita lihat bahwa kita bukan hanya sebagai pekerja di bidang kerajinan misalnya, kita lihat bahwa kita kebanyakan kan yang paling telaten adalah perempuan. Tetapi sekarang yang menggerakkan ekspor itu juga sudah banyak perempuan. Ekspor di bidang kerajinan itu secara yang paling tinggi. Dan itu sudah difasilitasi kalau tidak salah oleh Bank Pembangunan Daerah dan juga beberapa bank-bank. Memang untuk meminjam uang itu memang kita itu sekarang bukan hanya perempuan saja, tetapi laki-laki dan perempuan sebagai pengrajin itu masih dirasakan sulit oleh masyarakat. Jadi saya kira itu yang bisa saya jawab, dan tentunya untuk masalah gender itu sebetulnya sekarang sudah nggak masalah. Dari awal startnya itu sebetulnya laki-laki lebih dulu daripada perempuan, sehingga kita mencoba untuk menyamakan bagaimana kita saling mengisi, dan itu yang disebut bagaimana gender itu bisa maju di Indonesia. Baik, terima kasih Ibu. Dan langsung ke Pak Aryono, silakan. Saya kira Kanjeng Ratu Hemas tepat, sekaligus barangkali saya tadi pada waktu jedah juga bicara-bicara apa yang dimaksud Kanjeng Ratu Hemas tentang koperasi. Mungkin bisa saya sekaligus tegaskan di sini bahwa di tahun 2008 ini Yayasan Dhamma Mandiri bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan SMA. Sekarang ini mau masuk desa, Kanjeng Ratu, masuk desa ke dalam posdaya, dan di posdaya ini kita usahakan untuk mulai membangun koperasi-koperasi di mana perempuan yang memegang peranan, bekerja sama dengan kantor Menteri Koperasi dan UKM yang istilah beliau disebut perkasa. Jadi nanti gerakan kita itu dalam posdaya-posdaya, ada posdaya berbasis masjid, posdaya berbasis kampung dan sebagainya, itu pertama-tama mengajak ibu-ibu minimum 20 orang untuk membangun koperasi pedesaan atau koperasi berbasis masjid dengan kepengurusan perempuan dan anggota mayoritas perempuan. Nah, ini yang sekaligus nanti menangani masalah mereka yang penyandang cacat dan sebagainya. Karena dengan kekuatan koperasi ini, maka apakah NPWP atau dan sebagainya ini akan diresmikan. Jadi kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang sekaligus, bukan sekedar wacana, tetapi bagaimana mengisi formulir untuk membentuk koperasi. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan adik kita tadi, mahasiswa, justru di tempat-tempat itu bekerja sama dengan Menteri Informasi dan Komunikasi dan Informatika, kita akan mulai membentuk apa yang dinamakan desa berbasis IT. Ya, mungkin nanti dari beberapa sekolah ini akan kita ambil beberapa desa yang kita sediakan komputer untuk eksperimen. Dan di situ akan kita pasang internet, sehingga orang desa yang punya koperasi bisa menjual produknya melalui internet. Insya Allah nanti Yogyakarta akan kebagian dari beberapa eksperimentasi ini. Ya, terima kasih. Dan baiklah, karena waktunya tinggal sedikit lagi, saya ingin juga harapan-harapan dari Pak Khairuddin dan juga Pak Iskandar dari perguruan tinggi ini. Harapan kedepannya seperti apa? Program-program ini masih terus bisa dilaksanakan atau ada program-program baru lainnya? Baik, terima kasih. Saya kira kemitraan kita dengan Dhamma Mandiri memang perlu diperkuat, perlu dilanjutkan, bahkan konsentrasi untuk pemberdayaan, namanya saja pemberdayaan, maka
yang menjadi persoalan utamanya itu kan ketidakberdayaan, dan itu artinya lebih banyak internal sebetulnya. Banyak orang yang terampil, tahu, tapi tidak punya kemauan dan tidak punya keberanian untuk memulai. Nah, kami saya kira dari perguruan tinggi juga Pak Iskandar akan sangat berbahagia jika bersama-sama dengan Damandiri nanti untuk menangani sisi-sisi mentalitas ini yang menurut saya kuncinya justru di situ. Banyak yang keterampilannya sudah bagus, pengetahuannya sudah banyak, tapi nggak jalan juga. Harus didampingi terus dan ya, didorong harus didampingi, didorong terus sampai bisa mandiri. Baik. Didanai, Mas. Dan didanai. Dan didanai. Pak Iskandar, silahkan. Salah satu ciri dari Posdaya adalah kontinuitas. Jadi tidak boleh sekarang ada kegiatan besok macet, itu tidak, harus ada kesinambungan, karena inilah yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Lah masyarakat saya kira ada dua versi, masyarakat kampus dan masyarakat di luar kampus. Lah saya sudah barang tentu selain dari masyarakat di luar kampus, bagaimana Posdaya itu juga masuk di masyarakat kampus dengan kebutuhan-kebutuhan yang antara lain tadi saya katakan perlu adanya perhatian lebih jauh terhadap difabel, karena ini menjadi bagian yang sekarang ini sekali lagi mulai terpinggirkan. Ibu Rati Mas tadi bilang ini mulai tergusur, fasilitas itu kurang dan sebagainya. Saya kira nanti tahun 2008 ini bisa dimulai oleh Yayasan Damandiri. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Dan untuk mengakhiri acara pada malam hari ini ada sebuah lagu persembahan istimewa sebagai persembahan ulang tahun Yayasan Damandiri yang ke-12. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin atau seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Aku kayak pelit, aku gak mau sempurna dikit. Yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, cepat tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Iya, pemotongan tumpeng oleh Bapak Haryono Siono yang nanti akan diserahkan kepada Gusti Kanjeng Ratu Mas. Mas Debio, ini merupakan saat-saat yang membahagiakan ya. Kita doakan semoga Yayasan Damandiri bisa terus berkarya di tengah masyarakat. Berkembang dan jalinan kerjasama dengan lahan-lahan garapnya semakin erat dan produktivitas semakin tinggi. Kita doakan bersama karena program-program bermanfaat yang sudah dilaksanakan betul-betul sudah menyentuh masyarakat, dan semoga semakin banyak lagi program yang akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ini dan di seluruh Indonesia ya Mas Dibio. Selamat merayakan Damandiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat
Batik. Ya, atas busana yang saya kenakan bersama Mas Debio dan juga seluruh peragawan dan peragawati dan juga LPK Colors Models Management dan Asmat Pro. Juga Pelangi Sound System. Bapak Aloy Sugeng Siswa Winata pimpinan campur Sari Larasati beserta musisi dan penyanyinya. Mas Lanto dan Mbak Novi pimpinan Cantik Dance Company serta penarinya.